Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sally. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di update untuk Bitcoin. This time saya update lebih awal di sekitaran jam 9:56 teman-teman. Karena memang posisinya harus saya update lebih awal. Urgent, teman-teman, ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Penting sekali untuk pergerakan cryptocurrency pada malam hari ini. Padahal ini hari Jumat ya, teman-teman ya. Biasanya kalau hari Jumat itu kan penutupan session New York akan menjadi penutupan bagi pergerakan forex market dan juga stock market. Jadi ini menurut saya sangat penting untuk saya bahas lebih early. Maybe kalau nanti ada kesempatan saya akan bahas lagi ya menjelang tutup New York, maybe teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kita ngelihat nggak terlalu banyak aktivitas, ya udah gitu. Mungkin dengan video ini mudah-mudahan bisa menjadi forecast market di sisa-sisa menjelang penutupan sesi New York pada malam hari ini. Nah teman-teman, untuk memulai update Bitcoin malam hari ini saya akan start dari DXY atau Dollar Index, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tadi aware, saya sempat bahas di Shiba ya, quick update untuk Bitcoin, juga untuk DXY. Kita ngebahas sedikit tentang posisi terbentuknya inverse head and shoulders pada DXY. Jadi posisinya teman-teman, kita sudah break dari neckline-nya ya pada pergerakan di sekitaran jam 3 sore tadi. Lalu teman-teman, kita sempat ngetes ke bagian atas daripada resistance yang sebelumnya sempat nahan pergerakan daripada si dollar index. Jadi kalau saya zoom out little bit, at least di 4 jam, ini adalah resistance yang cukup kuat teman-teman. Bahkan bisa dikatakan sebagai resistance semenjak pergerakan di tahun 2020 teman-teman ya. Baru tercapai lagi di area ini setelah dia ya per detik ini atau per hari inilah teman-teman, dia breakout dari very psikologis area psikologisnya si dollar index ini, resistance-nya. Dan sekarang kita posisinya itu lagi sangat-sangat menguat dan signifikan teman-teman ya. Ini kalau saya zoom out lagi, terakhir kita berada di area ini atau di harga ini adalah sekitar 16 Maret 2020. So ini bakal jadi pergerakan yang paling penting untuk pergerakannya si dollar index. Begitu pula untuk market lainnya seperti US stocks dan juga untuk cryptocurrency sendiri teman-teman. Nah berdasarkan analisa menggunakan inverse head and shoulders, kita sebenarnya bisa mengukur potensi targetnya berdasarkan panjang kepalanya teman-teman. Makanya ini saya tarik garis pada saat dia breakout dan potensi targetnya itu akan berada pada kisaran area ini. Jadi masih ada space teman-teman di sini kalau kita lihat ya. Dan space ini tentu saja bisa mempengaruhi pergerakan Bitcoin lebih deep teman-teman. Artinya kalau misalkan dia mungkin sedikit menguat lagi teman-teman di sisa space ini, mungkin untuk market Bitcoin sendiri makin akan tertekan. Nah sejauh mana tertekan nanti akan kita bahas lebih detail teman-teman di technical analysisnya. Selain itu, beberapa yang kita perlu perhatikan juga adalah US stock. Salah satunya adalah saham tech atau teknologi di Amerika Serikat, US-nya, yaitu di Nasdaq teman-teman. Kita ngelihat Nasdaq dari opening sampai sekarang itu sudah tertekan teman-teman ya. So far dari openingnya, ini kalau kita lihat lebih kurang sebentar teman-teman ya. Saya ngecek dulu nih. Ini sekarang jam 10:59, which means harusnya kita open di sini teman-teman ya, kira-kira di area inilah ya. Oke, dari di opening teman-teman, so far kita udah mengalami penurunan atau rejection sekitar 2,6%. Ini artinya teman-teman, buat seukuran saham 2% tuh angka yang lumayan besar loh ya. Gak cuma di Nasdaq tapi juga di SPX teman-teman, kita ngelihat dia pasti turun ya. Dan juga di Dow Jones sendiri atau DJIA teman-teman, itu juga pasti mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ya benar ya, turun ya teman-teman. Ya intinya most likely kita ngelihat market saat ini tertekan, dan tentu saja ini bisa dikatakan tertekannya juga karena posisi daripada si The Fed sendiri kemarin ya teman-teman. Sebenarnya kalau kita ngelihat dari segi pattern, ini ada satu pattern yang menurut saya cukup menarik untuk dipantau, yaitu terbentuknya si right angle descending broadening wedge pattern. Jadi suka nggak suka sebenarnya teman-teman ya, kita ngelihat pergerakan cryptocurrency ini sangat berpengaruh, istilahnya korelasinya positif dengan pergerakan daripada stok saham ya, atau stok saham gitu, indeks saham Amerika Serikat. Dan kalau misalkan demikian, ini posisinya seperti ini, kita lihat dia tertekan, terbentuk semacam right angle descending broadening wedge pattern, dan by the time dia melakukan hal ini, maka ini akan menjadi sedikitnya dorongan untuk kita ngelihat kripto itu rebound dulu teman-teman. Dan bisa saja kondisi tersebut diiringi dengan kondisi dolar indeks yang sudah mencapai area targetnya dan akhirnya dia terreject teman-teman ya. Karena pada uptrend sendiri kan kita harus tahu ya, ada yang namanya
namanya higher high higher low sequence, which means udah dia terbentuk higher high ya dia harus narik dulu teman-teman untuk mengkonfirmasikan higher low-nya dia. Dan sekarang kalau kita lihat untuk Nasdaq sendiri terbentuk semacam right angle descending broadening wedge pattern. Kalau misalkan hal ini yang terjadi, percayalah teman-teman, berarti Bitcoin mungkin posisinya akan berada di kisaran $37.000 by the time kondisi itu terjadi. Alright, so next kita bakal masuk ke dalam pembahasan untuk Bitcoin. Hopefully Nasdaq bisa recovery sehingga Bitcoin juga bisa ikut terangkat teman-teman ya. Nah, untuk nextnya, ini sebenarnya untuk mempersingkat ya, saya sebetulnya sudah memberikan beberapa skenario pada teman-teman di Siley Advanced Group atau SAG teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau regis, by the way, besok kita open ya untuk publik. So, hopefully teman-teman mau meluangkan waktu untuk ya mungkin isi registrasi dikit lah biar bisa ikut bergabung di dalam grup Discord kita ya. Nah, ini sebenarnya ada beberapa skenario yang saya sudah sampaikan beserta dengan logic yang saya akan lakukan pada saat hal-hal ini terjadi teman-teman. Balik lagi, kita sebagai seorang trader, analis, kita hanya bisa menganalisa market, menganalisa pasar. Untuk mengatakan bahwa ini pasti geraknya ke sini loh, itu nggak mungkin teman-teman ya. Even seorang dukun sekalipun nggak ada tuh yang namanya dukun tajir melintir karena trading, karena dia bisa benar-benar memprediksikan dengan akurat sampai ke angka-angka targetnya teman-teman. Kita di sini melakukan analisa so far menggunakan beberapa data, menggunakan beberapa tools seperti Fibonacci retracement, seperti berbagai macam teori yang kita sudah pelajari di market selama bertahun-tahun. Nyatanya tetap kita tidak bisa memprediksikan dengan tepat precisely 100% sampai ke target yang kita inginkan. Dan ini menurut saya adalah hal yang bisa kita katakan dengan istilah realistis teman-teman. Dalam artian kalau misalnya kita ngeliat situasi kayak gini, sebagai trader kita hanya bisa bereaksi aja. Jadi dia tunjukkan ini, oke, gue harus ngapain nih. Makanya kita di sini harus mencoba menganalisa, melihat berbagai skenario yang mungkin saja bisa terjadi pada pergerakan si market itu sendiri. Dan kalau misalkan untuk yang pertama kita bahas, ini untuk mempercepat ya, saya nggak melakukan breakdown lagi, tapi nanti akan saya coba sampaikan ke teman-teman satu skenario lagi yang menurut saya juga bisa jadi potensi pergerakan daripada si market Bitcoin ini teman-teman ya. Nah, pertama kita bahas sedikit soal bearish count. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 and then A, B, C corrective pattern. Ada kemungkinan kita sudah finishing corrective wave-nya. Jadi wave 2 ini sebenarnya untuk kita berbicara yang lebih agresif dan kondisinya bisa dibilang cukup didukung dengan kondisi fundamental terakhir teman-teman. Karena Jerome Powell udah ngomong ya bahwa oke, kita bakal naikin suku bunga 0,5 karena ini menurut kita adalah hal yang proper atau hal yang layak untuk dilakukan. Kita sudah semakin tertekan dengan kondisi inflasi yang semakin meningkat. Jadi by the time next meeting di sekitaran 2 minggu mendatang kita bakal mungkin akan naikin 0,5 langsung suku bunga supaya ngejar atau supaya bisa mengejar dan mengurangi inflasi sesegera mungkin. Dan kalau misalkan itu dari segi fundamentalnya, maka ini bisa menjadi perhitungan kita teman-teman, di mana situasi sekarang berarti teman-teman ya, sebenarnya ada untuk situasi perhitungan ini aja kita masih ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah bisa jadi teman-teman ini posisinya bisa jadi posisinya teman-teman ini antara wave 2-nya atau malah kita masih wave 1 nih, kita belum ngelihat dia recovery pullback teman-teman. Which means ini masih pergerakan satu yang sama ya. Jadi masih dalam satu pergerakan yang sama. Karena kalau kita lihat ini sebenarnya hanya sekedar stop aja ya, istilahnya cuma sekedar speed bump aja. Dia kayak istirahat doang sebentar, habis itu langsung lanjut ngegas lagi teman-teman. Jadi ini bisa kita pertimbangkan sebagai masih berpotensi dalam satu wave. Ekspektasi saya adalah kita ngelihat dia pullback dulu sampai kisaran 42.000 maybe ya. Lalu dia baru ngelanjutin penurunan menuju ke wave 3. Tapi kenyataannya teman-teman di sini wave 3-nya yang kelihatan ya. Nah, ini ya wave 3-nya teman-teman ya, wave 3. Nah, cuman kenyataannya teman-teman begitu kita ngelihat situasi saat ini, begitu open market session New York, Nasdaq langsung tertekan, Bitcoin itu pasti bisa kena dampak juga. Dan kalau kena dampak, otomatis ini kita masih bisa consider sebagai satu wave penurunan yang sama teman-teman. Artinya di sini hanyalah sekedar koreksi singkat aja, atau istilahnya dia tarik napas dulu and then boom lanjutin lagi ya, istilahnya kayak berenang teman-teman. Sebelum dia ngegas lagi dia tarik napas dulu. Habis itu dia ngegas lagi, ibaratnya gitu teman-teman. Ngejar lebih dalam lagi. Maybe teman-teman ya, maybe. Ini masih salah satu skenario yang saya pengen bahas ke teman-teman. Dan ada beberapa skenario berikutnya. Yang kedua itu adalah sebenarnya ABC corrective, which means sebenarnya progress di sini overall itu adalah corrective wave kita yang kedua ya. Jadi kalau saya tarik Fibonacci retracement, sebenarnya untuk wave 2 sendiri kan kita perlu ketahui ya teman-teman bahwa
di sini ya, wave 1 ya teman-teman ya. Kita perlu ketahui juga bahwa yang namanya Fibonacci rasio untuk wave 2 sendiri itu bisa sejauh-jauhnya sampai Fibo 78,6%. Jadi kalau misalkan demikian, ini yang terjadi, antisipasi kita adalah kita perlu ngelihat dulu nih bagaimana reaksinya si Bitcoin by the time dia mendekati level Fibo 78,6%. Padahal di sini terdapat trendline yang sebenarnya bisa menahan laju penurunan Bitcoin, tapi tampaknya teman-teman pada pergerakan saat ini dia tidak respect terhadap trendline tersebut. Jadi kita memang perlu waspada untuk penurunan lanjutan, dan jikalau demikian prosesnya lebih kurang, ini juga sekaligus menggambarkan yang namanya bullish Quasimodo pattern ya. Nah, untuk bullish Quasimodo pattern, posisi kita ini nggak boleh break dari trendline ini teman-teman. Jadi ini kalau kita lihat di bagian bawah, ini terdapat sebuah support, dan supportnya ini nggak boleh dipatahkan pada saat closing jam 11 nanti teman-teman. Ini bakal jadi menurut saya detik-detik paling penting, makanya saya langsung update video buat teman-teman supaya teman-teman dapat gambaran. Oke, bisa prepare dulu nih menjelang jam 11 nanti. Barangkali yang mau nyerok mikir lagi 2-3 kali, istilah kayak wah ini kalau bisa kayak gini drop, dia patahkan trendline ini, otomatis resiko kita untuk ngelihat Bitcoin drop lebih signifikan itu jauh teman-teman. Karena kita ngelihat dari time frame ini yang terakhir, kita ngelihat bahwa overall ini masih ada potensi penurunan, dan itu adalah salah satu skenario yang saya sampaikan. Yang lainnya sebenarnya ya sekedar tambahan-tambahan aja, ada beberapa yang saya consider ya, seperti misalkan contoh ini wave 1, 2, kemudian 3, 4, dan 5, ini berarti finish line-nya itu di wave 5, berarti kita meyakini bahwa proses saat ini itu masih bisa mendekatkan kita pada skenario yang awal teman-teman, which means yaitu E-wave corrective pattern ya. Jadi ya barangkali teman-teman masih ada potensi ya, why not gitu. Berarti kita masih bisa ngelihat dia sekali lagi rally before nanti kenaikan suku bunga terus benar-benar dibanting. Ibaratnya kan seperti itu. Apalagi kan desas-desusnya Dukuan bilang mau serok lagi teman-teman. Nah kita belum tahu nih apakah harga segini menurut dia udah cukup oke, atau mungkin pada saat kita lagi lengah tiba-tiba dia serok terus harganya ngepam teman-teman. Kita nggak tahu teman-teman ya. Jadi itu adalah salah satu pertimbangan kita juga menilai bahwa ada potensi membentuk semacam 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan itu adalah situasi saat ini yang saya gambarkan atau yang saya jelaskan barusan ke teman-teman. Base-nya itu adalah Quasimodo pattern atau bullish Quasimodo pattern, which means pergerakannya wave 1, and then A, B, C corrective pattern, wave 2 menuju wave 3, wave 4, dan terakhir wave 5 teman-teman. Kita ngejar lagi sampai ke finish line-nya yang mungkin agak lebih tinggi lah dari harga pergerakan saat ini. Alright, nah next-nya ini cuma beda tipis, hanya A, B, C. Bedanya adalah finish line-nya. Kalau yang tadi sampai ke 5 wave teman-teman, kalau ini cuma 3 wave. Jadi kayak A, B, C ternyata udah boom kempes ya. Berarti kita berbicara di sini balik lagi ke skenario yang pertama, bahwa wave 2-nya itu kemungkinan belum selesai di sini. Wave 2-nya kemungkinan agak lebih di atas istilahnya teman-teman. Nah, pemanfaatannya ya otomatis dari situasi saat ini, intinya long itu mungkin untuk teman-teman yang tipikalnya scalping, aggressive trader itu bisa dimanfaatin. Tapi dalam kondisi perhitungan risk yang istilahnya mantap, teman-teman harus benar-benar pertimbangkan resikonya, benar-benar harus mantap, dan stop loss-nya itu harus benar-benar tight. Dalam arti jangan sampai posisi kalian long karena kita lagi ngelawan arus sedikit dengan ekspektasi market masih bisa rebound, abis itu kalian bablas gitu aja tanpa menggunakan stop loss, which means ini akan sangat berisiko untuk transaksinya teman-teman ya. Nah ya lebih kurang terakhir ya situasi yang tadi kita udah sempat bahas duluan teman-teman. Alright, so tambahan dari saya terakhir adalah pertama kita break dari si ascending broadening wedge pattern. Kita udah bahas soal ascending broadening wedge pattern, ini adalah si pattern bearish teman-teman, which means kalau misalnya dia breakdown dari dia punya pergerakan terakhir, kalau misalnya dia breakdown, kalau misalnya dia breakdown dari pergerakannya terakhir ya, ascending broadening wedge pattern, maka potensial untuk kita ngelihat dia turun ya memang ini udah berdasarkan pattern itu sendiri teman-teman ya. Nah kalau misalkan setelah dia turun, pertanyaannya adalah sejauh mana nih dia bisa turun, kan istilahnya gitu. Nah ada satu tambahan lagi yang saya pengen sharing ke teman-teman semua, bahwa saya ngelihat ada satu buah pattern yang berpotensi terbentuk pada pergerakan daripada si Bitcoin, terutama pada time frame 4 jam, yaitu terbentuknya broadening bottom pattern teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, broadening bottom pattern itu sendiri sebenarnya patternnya lebih ke arah untuk reversal, tapi dia juga bilateral pattern teman-teman. Jadi kalau kita bilang broadening bottom pattern ya, nah lebih kurang ini adalah patternnya. Nah kita lihat di sini sebenarnya potensial pergerakannya itu lebih cenderung ke arah reversal,
bisa juga continuation. Jadi di sini saya bisa katakan istilahnya broadening bottom pattern itu lebih ke arah bilateral pattern lah. Tergantung dia breakdownnya atau breakoutnya teman-teman ya. Apakah dia breakout ke atas, apakah dia breakdown ke bawah, tergantung. Kita mesti lihat dulu nih situasinya. Dan pemanfaatannya ya setelah breakout itu, balik lagi, kita sebagai trader hanya bisa bereaksi. Karena kita bukan punya uang banyak yang bisa kontrol pergerakan pasar secara keseluruhan. Tapi paling tidak dengan beberapa analisa, dengan beberapa data yang kita punya seperti, oh kondisi dolar terakhir kata Kung Kevin menguat nih, ini bisa memberikan dampak ke Bitcoin. Terus kondisi Nasdaq turun, ini bisa narik karena korelasinya positif dengan Bitcoin. Nah itu juga kita menjadi bagian dari analisa kita, sehingga kita biasanya itu bisa menilai mana yang memiliki probabilitas cukup tinggi sejak dini teman-teman. Dan inilah ya salah satu yang menjadi pertimbangan saya juga adalah terbentuknya si broadening bottom pattern ini teman-teman. Let's say dia terbentuk broadening bottom pattern, maka tekanan kita masih bisa turun sampai $37.000, baru kemudian dia terjadi reversal ya atas pergerakan Bitcoin secara keseluruhan. Dan kalau misalnya skenarionya seperti ini, istilah kasarannya teman-teman, sekian banyak saya menganalisa dan most likely banyak banget traders juga dong yang menganalisa dengan perspektif seperti ini. Nggak cuma saya cukup yakin akan banyaknya trader-trader di luar sana yang juga analisa seperti saya. Berarti teman-teman ya kalau kata teman-teman istilahnya ya, bandar mengelabui benar-benar keseluruhan trader cryptocurrency. Dan ya kita masih bisa ngelihat hal itu terjadi. Ini adalah worst case scenario. Jadi kita bahas ini juga tetap karena supaya teman-teman perlu tahu ya. Even kita worst case scenario-nya aja kita juga pertimbangkan teman-teman. Let's say, wah ternyata Bitcoin dibilangnya breakdown nih, bener-bener patah dari tren. Ketika semua orang mulai panik, dia tidak menilai bahwa terbentuk broadening bottom pattern. Kalian lihat bagaimana situasinya, akan terlihat sangat ugly, akan terlihat sangat buruk, tampak akan seperti ini teman-teman. Ternyata kita di fake out dan ternyata dia hanya broadening bottom pattern aja. Begitu di bottom baru dia kemudian di-reboundkan. Bisa terjadi, tentu saja teman-teman, dan itulah fungsinya kita melakukan analisa dari berbagai perspektif ya. Berbagai view kita perlu lihat dan kita perlu bijaksana dalam memanfaatkan situasi pasar. Jadi kita nggak membabi buta, nggak buru-buru langsung entry long, nggak buru-buru langsung serok lagi karena ada resiko tersebut teman-teman. Tapi memang sejatinya kalau misalnya teman-teman memang terbiasa untuk investment jangka panjang dan teman-teman menilai bahwa pergerakan ini sudah cukup diskonnya, kalian mau masuk mulai bertahap ya itu nggak ada masalah. Yang penting kalian tahu money managementnya dan jangan sampai transaksinya terlalu barbar, istilahnya teman-teman seperti itu. Nah kesimpulannya, wah banyak banget nih yang tadi saya sudah bahas ya. Tentu saja teman-teman saya tidak bisa menyimpulkan satu persatu karena semuanya balik lagi tergantung daripada pergerakan pada malam hari ini, dan saya cukup yakin kondisi Nasdaq dan juga dolar itu akan sangat berpengaruh karena sentimennya masih terbawa dari speaknya Jerome Powell tadi malam teman-teman. Jadi kita masih perlu waspada dan saya personally belum ada open position, jadi saya cuma tinggal tunggu aja apa yang ditunjukin sama si Bitcoin. Kalau misalkan memang kita di bawah dikocok dulu, di shake dulu ya terserah ya, saya nggak mau pusing. Yang pasti pertimbangan saya adalah saya menunggu hingga terjadi istilahnya suatu kondisi yang sesuai dengan analisa saya, and then saya bertransaksi menggunakan analisa tersebut teman-teman ya, dengan trading plan yang sudah saya pertimbangkan. Dan tadi teman-teman kalau misalkan mau ini istilahnya mau jadi perbandingan dan lain sebagainya ya feel free lah, istilahnya kalian tinggal pause aja kok, dicontek-contek dikit gambarnya kan bisa gitu ya. Yang penting abis dicontek jangan di show lagi di YouTube istilahnya teman-teman ya, nanti disangkanya itu analisa teman-teman gitu, tapi kan nggak tahu kelanjutannya seperti apa, kedepannya seperti apa. Nah kalau misalnya kondisinya kayak gitu kan beresiko banget kan, istilahnya ngejeplak analisa orang buat kemudian dikasih tahu lagi ke publik teman-teman. Apalagi kalau saya ternyata nggak bahas gitu, amit-amit teman, saya sakit, abis itu beberapa hari saya off dulu bikin video, wah gawat, itu bisa mencelakai banyak orang teman-teman. Alright, so once again thank you very much for watching this video. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Thank you very much ya. Untuk waktu yang teman-teman sudah luangkan, video ini cukup panjang karena memang saya menjabarkan banyak sekali beberapa skenario yang saat ini ada di pikiran saya dan sudah saya analisa seharian. So mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang positif buat teman-teman semua. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau teman-teman nonton video ini sampai selesai, make sure kalian komen di kolom komen di angka mungkin 123 ya atau 1,23% teman-teman, supaya teman-teman yang lain bingung maksudnya 1,23 itu apa. Oh ternyata kalau kalian nonton sampai selesai, itu loh teman-teman ya, sebagai apresiasi bahwa kalian itu menjadi golongan yang sangat sedikit ya, sangat sedikit, karena yang nonton ini sampai selesai biasanya
karena emang pengen banyak dapetin semua informasi sebanyak-banyaknya teman-teman, diperes sampai kering istilahnya teman-teman. Jadi itu saya lebih appreciate ya, nontonnya nggak separuh-separuh. Alright, so once again thank you very much, God bless everyone, have a nice weekend, cheers and bye bye.